Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Neva Novianti. Kali ini kita akan belajar laporan keuangan. Ya, jadi video ini masih lanjutan dari video sebelumnya, dari pengantar akuntansi dan perusahaan. Dan ini adalah part ketiga ya dari dua sebelumnya, yaitu pertama kita membahas tentang sifat dasar perusahaan dan akuntansi. Kita bahas peran akuntansi dalam bisnis, PSAK, kemudian IFRS juga. Kemudian video part kedua itu kita membahas persamaan akuntansi atau juga disebut dulunya persamaan dasar akuntansi. Dan sekarang kita akan belajar laporan posisi keuangan. Tapi pada laporan posisi keuangan pembahasan kali ini kita lebih ke perusahaan jasa ya. Oke, jadi setelah transaksi dicatat dan dirangkum, laporan kemudian disiapkan bagi pengguna, ya. Nah, laporan akuntansi itu menyediakan informasi yang disebut dengan laporan keuangan, ya. Jadi laporan keuangan itu sebenarnya ada 5, tapi yang untuk laporan keuangan yang hitungannya itu ada 4, ya. Yang pertama itu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan ekuitas atau laporan ekuitas pemilik, ya. Kemudian laporan posisi keuangan atau dulu juga disebut neraca. Ya. Tapi sekarang itu lebih dikenal dengan laporan posisi keuangan, ya. Dan yang keempat adalah laporan arus kas. Oke. Nah, laporan laba rugi atau income statement itu merupakan ringkasan dari pendapatan dan beban untuk suatu periode ya. Ya, seperti 1 bulan atau 1 tahun, artinya dia 1 periode. Kemudian untuk laporan ekuitas pemilik atau statement of owner's equity itu merupakan ringkasan perubahan dalam ekuitas pemilik yang terjadi selama periode waktu tertentu. Jadi ini sama. Jadi untuk laporan ekuitas dan laporan laba rugi itu dibuat dalam 1 periode ya. Seperti 1 bulan atau 1 tahun. Ya, sama. Sementara untuk laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position itu adalah daftar aset, liabilitas, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu. Ya, biasanya pada tanggal terakhir dari bulan atau tahun tertentu. Tapi untuk laporan posisi keuangan ini juga bisa kita lihat pada tanggal tertentu yang diinginkan oleh pengguna, terutama seperti direktur atau manajernya. Oke, selanjutnya adalah laporan arus kas atau statement of cash flow. Itu merupakan ringkasan dari penerimaan atau pembayaran dan pembayaran kas untuk periode waktu tertentu seperti 1 bulan atau 1 tahun. Ya, oke. Semua laporan keuangan diidentifikasi dengan nama perusahaan, ya, judul laporan keuangan, dan tanggal atau periode waktu tertentu. Data yang disajikan dalam laporan laba rugi, laporan ekuitas, dan laporan arus kas itu adalah periode waktu tertentu. Ya, jadi yang harus kita lingkari itu adalah periode. Jadi untuk 3 laporan ini, laba rugi, ekuitas, dan laporan arus kas, itu disajikan dalam suatu periode. Nah, dan data yang disajikan itu adalah dalam laporan untuk tanggal tertentu. Oke, contohnya seperti ini. Jadi misalkan yang kita bahas pada video sebelumnya itu adalah solusi net, maka kita identifikasi dulu nama perusahaannya yaitu Solusinet. Kemudian kita masukkan tanggalnya, judul laporannya, maaf ya, ini judul laporannya. Misalkan ini adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Kemudian laporan ya. Kemudian periodenya misalkan 30 April 2016.
Dan ini baru laporannya. Oke. Nah, di dalam laporan laba rugi itu menyajikan pendapatan dan juga beban untuk satu periode tertentu berdasarkan konsep pengaitan atau matching konsep, ya. Konsep ini diterapkan dengan memadankan beban dan pendapatan yang dihasilkan dalam periode terjadinya beban tersebut. Selanjutnya, jadi kita akan memperoleh laba neto jika pendapatan lebih besar dari beban atau pendapatan lebih kecil dari beban, kita akan memperoleh rugi, ya. Itu kuncinya. Nah, sekarang kita coba latihan. Jadi di sini pendapatan dan beban Cisadane Travel Service pada akhir tahun berjalan 30 April 2016 dicatat sebagai berikut. Pendapatan jasa sebesar 263 juta, kemudian beban lain-lain 12 juta 950, beban kantor dan beban upah. Sekarang pertanyaannya adalah buatlah laporan laba rugi untuk yang berakhir pada 30 April 2016. Sekarang kita buat laporannya. Yang pertama adalah pendapatan jasa. Oke, sebesar ini ya. Sebesar 263 juta. Kemudian kita catat beban. Yang pertama adalah beban upah. Beban upah sebesar 12.950. Kemudian beban kantor sebesar 63 juta. Yang ketiga, beban lain-lain ya. Beban lain sebesar sebentar. Saya salah masukkan angka, harusnya beban upah itu adalah 131 juta ya. Oke, kita hapus dulu. Beban kantor udah benar, oke. Oke, beban upah itu adalah 131.700. Kemudian beban lain-lain baru 12.950. Kita jumlahkan total beban. Total bebannya adalah 207.650. Kita kurangkan. Kalau di akuntansi, tanda kurung seperti ini merupakan tanda kurang, ya. Ini 350. Kemudian ini 12 kurang 12 kurang 7, 5. Dan ini 5. Oke. Dan ini adalah laba neto. Ya, 55.350.000. Oke. Nah, selanjutnya adalah laporan ekuitas pemilik. Jadi, dalam laporan ekuitas pemilik ini menyajikan perubahan dalam ekuitas pemilik untuk suatu waktu tertentu. Laporan ini dibuat setelah laporan laba rugi, ya, karena laba neto atau rugi neto periode harus dilaporkan di laporan ini. Jadi, angka laba neto atau kalau misalkan rugi, maka angka ini akan kita gunakan dalam laporan ekuitas.
Nah, laporan ekuitas pemilik sering dilihat sebagai penghubung antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Oke, lebih jelasnya kita lihat lagi. Nah, ada 3 jenis transaksi yang mempengaruhi ekuitas pemilik untuk solusi net ya. Ini solusi net adalah perusahaan yang kita bahas pada pelatihan persamaan akuntansi. Yang pertama adalah investasi awal, kemudian ada laba neto di bulan tersebut sebesar 3.050.000 dan juga ada penarikan atau prive sebesar 2 juta. Ini akan masuk ke dalam laporan ekuitas pemilik ya. Oke, sekarang kita latihan lagi menggunakan data Cisadin Travel Service. Buatlah laporan ekuitas pemilik untuk tahun berjalan yang berakhir 30 April 2016. Ya, Adam Sarbini ini adalah pemilik Cisadin melakukan investasi tambahan sebesar 50 juta rupiah selama tahun berjalan dan menarik uang sebesar 30 juta rupiah untuk keperluan pribadi. Modal Adam Sarbini adalah 80 juta per 1 Mei 2015. Ya, ini 2016 berarti ini adalah saldo awal. Saldo awal saat awal periode berjalan ya. Oke, sekarang kita jawab. Nah, yang kita catat pertama di laporan ekuitas pemilik ya, itu adalah jadi ini judulnya sudah tersedia ya, jadi tidak perlu saya tulis lagi. Jadi yang pertama adalah kita catat dulu modal awalnya. Modal Adam Sarbini 1 Mei 2015. Tadi berapa? 80 juta. 80 juta. Oke. Modal ya. Oke. Sekarang Adam Sarbini melakukan tambahan investasi selama tahun berjalan itu adalah 50 juta. Nah, kemudian apa lagi yang terjadi? Yaitu adanya laba neto tadi. Ya. Laba neto tahun berjalan sebesar 350. Oke. Nah, ini laba ini kita peroleh dari perhitungan tadi. Ini ya. Oke. Nah, sekarang total penambahannya adalah 105.350. Oke, selanjutnya apa lagi? Ada penarikan tadi ya, ada penarikan oleh Adam Sarbini. Ya, sekarang dikurangi penarikan sebesar berapa tadi? Sebesar 30 juta. 30 juta. Oke. Maka dikurangi ya. Maka totalnya adalah 75.350. Ini adalah kenaikan modal Adam Sarbini. 31, belum ya. Oke, kemudian ini kita jumlahkan.
Oke, kita jumlahkan, totalnya adalah 155.350. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tampilan 8 untuk laporan keuangan solusi net ya yang kita bahas sebelumnya di persamaan akuntansi. Dan ini adalah laba ruginya. Jadi pendapatan biasanya itu adalah 7.500.000, kemudian beban upahnya 2.125.000, beban sewanya 800.000, beban perlengkapannya 800.000, beban utilitas 450, dan beban lain-lainnya 275. Nah, kemudian pendapatan dikurangi dengan total beban, maka diperoleh laba neto. Nah, hubungannya itu terlihat di sini. Jadi laba neto ini ya dimasukkan di penambahan di laporan ekuitas pemilik ya di sini. Oke, kemudian dan hasil modal pemilik itu juga akan dimasukkan ke laporan posisi keuangan. Nah, ini dia. Bukan, ini dia. Ini dia ya, untuk yang solusi net yang ini. Kemudian, kas ini itu juga terkait dengan laporan arus kas. Nah, jadi total kenaikan kas atau total akhirnya itu di laporan arus kas itu harus sama dengan kas yang ada di laporan posisi keuangan. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk laporan posisi keuangan. Jadi laporan posisi keuangan menyajikan aset ya yang akan diubah menjadi uang tunai atau digunakan dalam operasional perusahaan. Nah, biasanya kas disajikan paling atas karena di dalam laporan posisi keuangan itu yang disajikan itu adalah yang paling lancar ya. Kalau kita lihat di laporan posisi keuangan seperti ini ya. Ini laporan posisi keuangan. Nah, jadi di sini adalah aset. Ini adalah liabilitas. Ini adalah ekuitas. Nah, jadi yang paling atas itu adalah yang paling lancar. Artinya yang paling lancar adalah yang paling cepat dapat dicairkan atau diuangkan dalam waktu yang tidak lebih dari 1 tahun. Ya, jadi ini seperti contohnya kas, kemudian piutang, kemudian apalagi ya perlengkapan, kemudian asuransi dibayar di muka, kemudian apalagi dan aset lainnya ya, aset lainnya. Setelah ini aset lancar, baru dimasukkan aset tetap. Oke, jadi penyusunannya seperti itu. Nah, di bagian liabilitas dari laporan posisi keuangan di tampilan 8 ya untuk solusi net tadi, utang usaha adalah satu-satunya liabilitas. Tapi jika ada 2 atau lebih kategori liabilitas, maka masing-masingnya harus disebutkan. Ya, contohnya seperti ini. Ya, utang usaha, ada utang upah juga. Jadi maka harus disebutkan kedua-duanya. Kemudian baru ditotalkan liabilitasnya. Oke. Nah, sekarang kita latihan dengan menggunakan data Cisaden Travel Service seperti dalam laporan ekuitas pemilik ya. Jadi buatlah laporan posisi keuangan per 30 April 2016. Dan ini adalah soalnya. Oke, sekarang kita buat laporan posisi keuangannya. Ya, ini judulnya. Kemudian di sini kita tulis dulu aset. Sekarang kita identifikasi. Jadi kita beri garis lah ya. Dan di sini adalah liabilitas. Oke, untuk aset. Untuk aset yang pertama adalah kas. Kas ini ya. Kas sebesar 53.050.000. Kemudian setelah kas, apalagi yang paling lancar itu piutang usaha. Piutang
piutang usaha 31.350.000. Oke, kemudian apa lagi? Perlengkapan. Ya, perlengkapan sebesar 3.350.000. Kemudian apa lagi? Ada tanah. Ya, tanah sebesar 80 juta. Oke, sekarang kita jumlahkan. Ini 750.000 dan ini 167. Oke. Sekarang di liabilitas ada apa di sini? Soalnya itu utang usaha. Kita masukkan utang usaha. Utang usaha. Berapa? 12.200. Kemudian ini juga sudah ya. Kemudian kita masukkan ekuitas. Ya, di sini kita beri nama modal Adam Sarbini. Nah, ekuitas yang kita masukkan adalah yang kita peroleh dari laporan ekuitas tadi. Angkanya adalah ini. Yang ini ya. 155.350. Tapi ini ada kesalahan di soalnya. Ya, jadi ini jadinya 155.550. Ya, jadi di awal tadi itu ada kesalahan. Jadi yang sebenarnya itu adalah 5550 ya. Oke. Maka di sini totalnya adalah 167.750. Ya, ingat, dan ini harus balance, harus sama aset ya, aset. Jadi kita ingat lagi konsep dasar akuntansi ya, aset sama dengan bukan di sini ya. Sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Oke, selanjutnya adalah laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini terdiri dari 3 aktivitas ya. Yang pertama itu adalah aktivitas operasi, kemudian aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi itu merupakan ringkasan penerimaan, pembayaran dari aktivitas operasi ya. Jadi ini contohnya yang terkait dengan operasional usaha kita. Misalkan ada pendapatan, kemudian ada kita bayar beban, kemudian atau kita bayar utang usaha ya, utang usaha yang kita gunakan untuk operasi ya, utang usaha. Oke. Nah, yang kedua itu adalah aktivitas investasi ya. Jadi di sini melaporkan transaksi kas untuk pembelian dan penjualan dari aset yang sifatnya permanen seperti aset tetap ya. Contohnya kita beli gedung ya, atau kita jual gedung. Nanti kita catat ke dalam aktivitas investasi. Kemudian adalah aktivitas pendanaan. Jadi di sini kita melaporkan transaksi kas yang berhubungan dengan investasi kas oleh pemilik ya, atau peminjaman uang atau penarikan kas oleh pemilik. Ya, jadi ini lebih ke pendanaan ya. Oke. Sekarang kita lihat lagi aktivitas kas dari aktivitas operasi. Nah, ini arus kas neto dari aktivitas operasi biasanya akan berbeda dengan jumlah laba neto. Ya. Pada solusi net melaporkan kas neto dari aktivitas operasi sebesar 2.900.000. Sementara laba netonya itu adalah
3.050.000. Kenapa terjadi seperti ini? Karena pendapatan dan beban itu belum dicatat pada saat yang sama dengan saat kas diterima dari pelanggan atau dibayarkan ke kreditor. Sekarang coba kita lihat transaksi solusi net ya. Oke, ini dia. Nah, ini dia. Nah, laba kita itu adalah 3.050.000, tetapi arus kas dari operasi itu adalah 2.900.000. Kenapa? Karena di sini kita juga ada membayar kas ya, membayar kas untuk kreditor juga. Kita membayar hutang sebesar 950 dan ini masuk ke aktivitas operasi. Oke. Nah, untuk arus kas dari aktivitas investasi itu kita melaporkan bahwa Solusinet membayar 20 juta untuk membeli tanah. Ya, ini contohnya yang dijelaskan tadi. Maka yaitu dari yang penjualan atau pembelian aset yang sifatnya permanen. Ya. Oke. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan ya pada tampilan 8 itu menunjukkan bahwa Christina menginvestasikan sebesar 25 juta di perusahaan dan menarik 2 juta selama bulan November. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, jadi untuk transaksi kas untuk solusi net di bulan November dikategorikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan juga pendanaan. Kalau kita lihat, ya, kita rincikan. Jadi ada yang pertama itu adalah investasi yang pertama ya. Ini adalah setoran uang atas nama Solusinet oleh Christina sebesar 25 juta. Maka kita identifikasi sebagai aktivitas pendanaan. Kemudian Christina membeli tanah sebesar 20 juta. Maka ini masuk ke dalam aktivitas investasi ya. Karena kita membeli, maka dia akan mengurangi kas. Selanjutnya, Solusinet menerima pendapatan operasi sebesar 7.500.000, maka dia masuk ke dalam aktivitas operasi ya, karena dia pendapatan jasa. Kemudian kita membayar beban-beban sebesar 3.650.000, masuk juga ke aktivitas operasi. Dan juga kita membayar utang usaha kita yang pembelian perlengkapan secara kredit ya, itu juga masuk ke aktivitas operasi. Dan yang terakhir kita mengambil atau penarikan dana oleh pemilik sebesar 2 juta, maka dia mengurangi dan masuk ke aktivitas pendanaan. Oke, itu adalah identifikasi untuk laporan arus kas Solusinet. Nah, jadi 3 baris terakhir dari laporan arus kas Solusinet untuk Desember ya. Jadi kita misalkan untuk Desember itu akan muncul seperti ini. Jadi 3 baris terakhirnya itu ya. Jadi kita misalkan ada penurunan kas sebesar 3.835. Kemudian maka kita catat kas per 1 Desember 2015. Jadi kas awalnya itu adalah 5.900.000 dan kas akhirnya itu adalah 2.065.000. Jadi 5.900.000 dikurangi dengan 3.835. Oke. Nah, sekarang kita lihat latihan untuk Ciseden Travel Service untuk tahun yang berakhir 30 April 2016. Oke, catatannya adalah kas diterima dari pelanggan sebesar 251, kemudian kas diterima dari investasi tambahan oleh pemilik ya. Tadi sudah kita catat juga di laporan ekuitas ya 50 juta. Kemudian kita membayar kas untuk beban, kemudian untuk tanah 80 juta. Kemudian untuk penarikan oleh pemilik sebesar 30 juta. Dan saldo awal 1 Mei 2015, saldo awalnya adalah 72.050.000. Kemudian soalnya buatlah laporan arus kas untuk Ciseden Travel Service untuk tahun yang berakhir 30 April 2016. Dan ini adalah laporannya. Jadi kita identifikasi dulu yang pertama adalah laporan arus kas dari aktivitas operasi ya, diterima dari pelanggan tadi
sebesar 251 juta, kemudian kita bayar kas untuk beban 210 juta, maka arus kas neto dari aktivitas operasi adalah 41 juta. Kemudian membeli tanah ya, maka masuk ke aktivitas investasi. Itu mengurangi kas sebesar 80 juta. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan itu tadi ada tambahan investasi ya 50 juta, kemudian ada penarikan 30 juta. Maka aktivitas neto dari pendanaan adalah 20 juta. Jika kita totalkan semuanya, maka ada penurunan. Jadi ini minus ya, sebesar 19 juta rupiah. Maka, nah ini 3 baris terakhirnya itu, di sini kita masukkan kas per 1 Mei atau kas awalnya sebesar 72 juta 50.000. Maka kas per 30 April 2016 itu adalah 53 juta 50.000. Oke. Nah, jadi antar laporan itu, yang 4 itu ada keterkaitannya, ya. Jadi laporan laba rugi itu ada kaitannya dengan laporan ekuitas pemilik, ya, seperti yang kita bahas sebelumnya di tampilan 8 solusi net tadi, ya. Dan ini adalah urutannya. Jadi yang pertama itu kita buat dulu laporan laba rugi. Jika kita memperoleh laba atau rugi, maka nanti akan berpengaruh ke laporan ekuitas pemilik ya. Jika laba akan menambah, jika rugi dia akan mengurangi. Nah, dan ini hasil dari laporan ekuitas pemilik juga akan masuk ke laporan posisi keuangan di bagian modal. Jika hasilnya positif, maka dia akan ada kenaikan di modalnya. Dan ini akan dimasukkan di laporan posisi keuangan. Kemudian, kas yang ada di laporan posisi keuangan itu dirincikan di dalam laporan arus kas. Oke. Nah, di sini lebih jelasnya ya, laporan laba rugi dan laporan ekuitas pemilik hubungannya adalah jadi laba atau rugi itu muncul di laporan laba rugi, juga dalam laporan ekuitas pemilik sebagai penambahan kalau laba, pengurangan kalau rugi dari ekuitas pemilik awal dan tambahan investasi lain oleh pemilik selama periode berjalan ya. Contohnya di solusi net tadi ada laba sebesar 3.050.000, maka ditambahkan ke investasi Christina yang diinvestasikan 25 juta. Kemudian laporan ekuitas pemilik dan laporan posisi keuangan hubungannya adalah modal pemilik pada akhir periode di laporan ekuitas pemilik juga muncul di laporan posisi keuangan sebagai modal pemilik. Oke. Nah, contohnya modal Christina 50.000 per 30 November 2015 dalam laporan ekuitas pemilik itu juga muncul di dalam laporan posisi keuangan ya. Oke, kemudian laporan posisi keuangan dan laporan arus kas hubungannya adalah kas yang ada di laporan posisi keuangan itu muncul sebagai kas akhir di periode laporan arus kas ya. Nah, ini kas 5.500.000 dilaporkan di laporan posisi keuangan dan juga dilaporkan di laporan arus kas sebagai kas akhir. Oke. Nah, sekarang adalah analisis dan interpretasi keuangan rasio liabilitas terhadap ekuitas. Nah, jadi laporan keuangan sederhana yang diilustrasikan pada bab ini itu bermanfaat dalam menganalisis dan menginterpretasi kinerja keuangan dalam kondisi sebuah perusahaan. Nah, jadi laporan ini berguna untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam membayar kreditornya, ya. Jadi, dan rumusnya itu dihitung seperti ini. Rasio liabilitas terhadap ekuitas sama dengan total liabilitas dibagi dengan total ekuitas pemilik atau total ekuitas pemegang saham. Oke, ini kita lihat contohnya. Jadi, solusi net itu mempunyai utang usaha di akhir November 2015 itu 400.000 dan
ekuitas pemilik itu 26.050.000, maka rasionya adalah 0,15. Nah, jika kita lihat pada korporasi atau perseroan terbatas atau PT itu ya seperti di sini misalkan S Hardware memiliki total liabilitas itu 682. Ini dianggap dalam jutaan rupiah ya. Dan total ekuitas pemegang sahamnya adalah 348,7 juta. Tahun sebelumnya 638,7 juta. Kemudian total ekuitas pemegang sahamnya adalah 2.628,8 juta. Dan untuk KFC itu total liabilitasnya 1.354,6 juta dan total ekuitas pemegang sahamnya 1.223,2 juta. Dan untuk tahun sebelumnya itu 1.195,6 juta dan total ekuitas pemegang sahamnya 1.114,9 juta. Sekarang kita hitung. Nah, oke, ini ya hasilnya. Untuk S Hardware Indonesia itu 0,22 dan untuk tahun sebelumnya 0,24. Dan KFC itu 1,11 dan tahun sebelumnya 1,7. Jadi lebih kecil S Hardware dibandingkan dengan KFC. Nah, jadi semakin rendah rasio utang terhadap total ekuitas, semakin baik kemampuan bertahan perusahaan dalam kondisi bisnis yang buruk dan semakin baik kemampuannya dalam membayar kreditor. Ya, jadi kalau semakin kecil rasio liabilitas, ya, jadi semakin kecil rasionya itu semakin baik. Artinya kita memiliki modal yang cukup ya dari perusahaan sendiri dibandingkan dengan yang kita peroleh dari kreditor atau yang dari peminjaman ya. Oke. Nah, oleh karena liabilitas terhadap ekuitas pemegang saham KFC mengalami peningkatan, kreditor KFC memiliki risiko yang lebih besar ya. Jadi seperti yang kita lihat tadi bahwasanya tahun berjalan itu 1,11, tahun sebelumnya 1,07. Jadi lebih meningkat tahun sekarang dibandingkan tahun sebelumnya. Dan kreditor KFC juga memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan dengan kreditor S Hardware. Tapi sebagai perusahaan yang kondisi keuangannya stabil, kedua kreditor dari kedua perusahaan tersebut terproteksi dari risiko gagal bayar. Oke, demikian materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.